Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpuji Tuhan atas semua apa yang kita boleh alami dan rasakan pada saat minggu hari ini. Kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan berkata, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak akan diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dan menjadi percaya. Di antara juga ada Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Sungguh demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pagi hari ini, memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ya, tema-tema kita beberapa minggu ini berkaitan atau saling menyambung, dan semuanya menyatakan, menjelaskan tentang siapa Allah dan juga apa yang harus kita berbuat di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memberitakan, kita harus mewartakan, dan hari ini lagi sama bahasanya, memproklamasikan. Karena itu tema yang menarik ini kembali kita akan renungkan dengan 3 hal, dengan mempertanyakan. Yang pertama, apa itu proklamasi atau memproklamasikan? Yang kedua, apa yang akan kita proklamasikan dan mengapa kita memproklamasikannya? Yang ketiga, proklamasi itu ditujukan kepada siapa dan tujuannya untuk apa? Nah, itulah tentunya menjadi acuan atau kerangka khotbah sehingga kita bisa memahaminya secara sistematis. Mari kita membahasnya satu demi satu. Apa itu proklamasi atau memproklamasikan? Nah, saudara, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang disebut dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proklamasi memiliki arti sebagai pemberitahuan secara resmi, legal,
kepada seluruh rakyat, atau bahasa lainnya pemakluman atau pengumuman, sehingga orang atau masyarakat, atau kalau dalam konteks gereja, jemaat dapat mengetahui secara pasti dan benar bahwa sesuatu yang disampaikan itu atau yang diberitakan itu akurat, benar, valid adanya, yang juga disertai dengan bukti-bukti kebenaran yang hakiki. Nah, itulah definisi atau arti dari proklamasi. Dan kalau memproklamasikan berarti dia mengumumkan, memaklumkan, memberitakan, menginformasikan. Nah, saudara-saudara, ini hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, apa yang kita proklamasikan dan mengapa kita memproklamasikan? Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini, kalau ditanya apa yang diproklamasikan berdasarkan firman Tuhan ini, adalah Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup yang diproklamasikan. Mengapa? Karena kalau bicara ada Allah yang hidup, ya, itu berarti ada juga Allah yang tidak hidup. Amin. Ya. Atau disebut dengan Allah mati, ya. Dan yang memproklamasikan Allah yang mati itu sangat banyak. Bukan hanya sangat banyak. Kalau bahasa politik sekarang disebut apa? Sudah terstruktur lagi kan? Bahkan masif. Ya. Ini luar biasa. Artinya bahwa berita atau proklamasi tentang Allah yang tidak hidup itu, Allah mati itu begitu sungguh-sungguh antusias, sungguh-sungguh begitu populer, dan dikatakan tidak hanya sekarang, bahkan sudah ada seumur malah dengan langit dan bumi ini ada. Karena iblis juga sama-sama, ya, dia datang mengganggu manusia dan memberikan tawaran tentang penyembahan bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada dirinya. Itu berarti ya, usia menyembah ilah lain, ya, menyembah Allah yang mati itu justru sudah seumur usia dunia ini diciptakan dan bumi dan langit ini ada. Nah, saudara, ini yang harus disadari. Inilah yang dilihat dan disampaikan dengan tegas oleh Rasul Paulus, ya, walau dia harus disidang karena menegur tentang penyembahan dan peribadahan orang-orang Athena kepada Allah yang mati. Kalau kita bisa baca ayat 16 sampai ayat 21 di situ, dikatakan ketika ia berada di Athena, ya, di ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka, itulah jemaat Tuhan di Athena, sangat sedihlah hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran. Artinya dia berapologetika, dia berargumen, ya, berdiskusi, bahkan pun bisa berdebat. Ya. Dikatakan di sana dengan orang-orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang yang takut akan Allah. Dia juga berargumen di pasar, ya, di tempat-tempat umum setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Paulus lakukan dan temukan di Athena. Dan Paulus ketika ditangkap dan disidang di pengadilan, dia berdiri di tengah-tengah pengadilan di sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Paulus langsung menyinggung mereka. "Apa yang kamu sembah jika kamu tidak mengenalnya?" Kalau bahasanya sehari-hari, ini Paulus lagi mengejek gitu ya, saling menyindir. Ya, apa yang mau disembah kalau engkau tidak kenal, engkau tidak tahu. Ya. Dan itulah yang disampaikan dengan berani oleh Paulus di ayat 22 sampai 23. Artinya Paulus kasih gambaran dan pemahaman kepada mereka. Yang pertama, kalau Allah yang kamu sembah itu hidup, tidak mungkin dia itu hanya diam-diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Dan yang kedua,
Tidak mungkin juga kalau dia Allah yang hidup dilayani oleh tangan manusia. Maksudnya di sini artinya, ya karena patung berarti dia harus bersihkan, kan patung itu dia juga harus pindah-pindahkan. Masa Allah begitu kan? Kemudian dia mungkin diberikan wangi-wangian. Ya. Memang Allah itu bau kan, dikasih wangi-wangian kan, gitu ya. Kemudian diberi sesajen. Ya, memang patung bisa makan, gitu ya. Ya, dan seterusnya. Seolah-olah apa? Ia tidak berdaya dan kekurangan apa-apa. Itu disampaikan dalam ayat 24b dan 25a. Nah, saudara, kalau kita mendengar atau melihat kisah Paulus ini di Athena sama dengan kita memahami atau mengetahui kisah tentang Nabi Elia yang melawan dan membunuh 4.000 nabi Baal. Nah, itu luar biasa kan? Untuk memperlihatkan bagaimana yang sesungguhnya Allah itu, yang benar itu siapa. Maka Elia membawa mereka di satu tempat untuk menunjukkan, kalau engkau punya Allah yang hidup, silakan. Ini ada mezbah, ini ada korban. Kalau betul-betul Allahmu hidup, panggillah Allahmu. Dan kalau mezbah atau korban ini terbakar, maka itulah Allah yang hidup. Bahasanya begitu kira-kira. Nah, apa yang terjadi? Mereka memanggil Allah. Mereka menyanyi, meloncat-loncat. Gak terbakar-bakar korban itu. Nah, Elia juga mengejek, menyindir. Oh, mungkin Allahnya mungkin lagi tidur. Ya, coba panggil lagi, bangunkan lagi, teriak-teriak lagi. Oh, mungkin dia lagi jalan-jalan kali. Gak dengar. Ya. Seterusnya. Sampai mereka apa? Menoreh-noreh diri, mengiris-iris badannya sampai terluka-luka. Tidak juga korban itu dilalap oleh api. Tidak terjadi. Apa yang terjadi? Elia tampil, tidak berteriak-teriak, tidak melompat-lompat, tidak menoreh, mengiris-iris diri. Tapi dia hanya memanggil Allah yang hidup itu, Yahweh. Dan akhirnya apa? Korban itu dilalap oleh api. Dan itulah yang menyatakan Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu dengan melihat kepercayaan seperti inilah, Paulus sebagai orang yang percaya, sebagai rasul yang diutus Tuhan, dia dengan berani memproklamasikan di depan orang banyak di Athena tentang siapa sesungguhnya Allah yang hidup itu. Bahwa Allah yang hidup itu dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah yang hidup itu adalah Allah yang mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dari yang rusak atau dari yang tidak teratur menjadi teratur. Ya. Bahasa Ibraninya apa? Ex nihilo kan, ya. Atau bahasanya Ibrani dikatakan tohu wowo, ya, kayak bahasa ini, kayak bahasa Nias. Ya. Allah yang mencipta, itulah Allah yang hidup. Di dalam firman Tuhan dia sampaikan ayat 24-25, Paulus katakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Itulah Allah yang hidup. Jadi bicara Allah yang hidup itu Allah yang mencipta. Dia juga yang memberi nafas hidup kepada manusia. Kemudian yang kedua, Allah yang hidup itu adalah Allah yang memelihara. Tidak hanya mencipta terus dia tinggalkan, tidak. Tapi dia memelihara, dia bertanggung jawab kepada ciptaannya. Dalam ayat 26 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Artinya, manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan dihadirkan supaya mereka bisa menikmati, mereka bisa merasakan segala ciptaan itu. Dan mereka juga mampu mengelola, mengusahakan yang terbaik di tengah-tengah semesta ini sebagai wakil atau representatif Allah di tengah dunia ini. Yang ketiga,
Allah yang hidup itu, yang Paulus jelaskan adalah Allah yang membela, menyelamatkan manusia atau ciptaannya ketika mereka jatuh dalam dosa. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam ayat yang ke-18 bagian terakhir dikatakan oleh orang-orang Athena, dikatakan apa? Sebab ia memberitakan Injil dan tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Itu kan berarti Paulus menjelaskan Allah yang hidup itu adalah Allah yang bertanggung jawab, membela dan menyelamatkan. Kalau kita memperhatikan di sana, ya, bahwa dialah yang diutus Bapa, tidak diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kita tahu dan kita sungguh mengenal ayat itu dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, apalagi Allah yang hidup itu, kata Paulus, dijelaskan oleh Paulus bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang menghendaki umatnya mengenal Dia dan hidup bebas, hidup merdeka, hidup dengan penuh sejahtera dan bahagia bersama dengan Allah, bersama dengan Dia. Dalam ayat 26 firman Tuhan berkata, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Nah, itu ya. Kalau bicara tentang hal ini dikatakan ya, bahwa di dalam Dia kita merdeka, di dalam Dia kita sungguh-sungguh bahagia. Ya, kalau kita di luar Dia, dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa aja ya nggak bisa, apalagi memperoleh, ya, apalagi merasa memiliki, nggak akan bisa. Itu sebabnya ini yang dijelaskan oleh Paulus. Allah yang hidup itu dialah Allah yang sungguh-sungguh mau bersama dengan kita dan kita sungguh-sungguh menikmatinya. Yang kelima dikatakan, Allah yang hidup itu adalah Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai manusia yang sudah diberikan ke segala hal atau segala sesuatu di dunia ini, dan juga yang olehnya juga akan meminta pertanggungjawaban dan menghakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia. Firman Tuhan berkata dalam ayat 31, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini artinya bahwa Dialah Allah yang kita kenal sebagai Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Dia akan menghakimi ya, setiap orang, baik yang hidup dan yang mati. Itu ada dalam pengakuan iman rasul kita, ya kan? Aku percaya kepada Allah, percaya pada Yesus Kristus anak yang tunggal, Tuhan kita. Bahkan Dia yang mati bangkit dan yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, ini rentetan atau sesuatu yang diuraikan oleh Paulus berkaitan dengan Allah yang hidup itu. Kalau ditanya apa yang diproklamasikan, itulah Allah yang hidup. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, hal yang terakhir, proklamasi tentang Allah yang hidup itu ditujukan kepada siapa dan tujuannya apa? Nah, saudara, pastilah ini ditujukan kepada semua orang di segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa di dunia ini. Oleh siapa? Yaitu oleh setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus. Dan itulah tanggung jawab kita. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Paulus itu juga lah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Karena itu mari dengan berani, dengan sungguh-sungguh kita memberitakan dan memproklamasikan tentang Allah yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Paulus. Tujuannya apa, saudara? Supaya manusia di dunia ini jangan tertipu dengan hal-hal yang berbau
apa? Rohani. Mereka membungkus segala sesuatu yang rohani, tapi di dalamnya tahayul, gitu ya, bodoh, menyesatkan, bahkan sampai membinasakan. Ya, nah memang begitulah kalau iblis begitu ya. Dia tidak akan pernah menawarkan hal-hal yang mengerikan awal-awalnya kan. Memberatkan semuanya dengan apa? Mudah, dengan enak, dengan gratis ya begitu ya. Tapi ujung-ujungnya itu tadi minta tumbang. Ibarat ilustrasi naik mobil apa? Gratis gitu ya. Turun bayar kan begitu. Jadi tidak ada yang gratis sebenarnya. Ya, sama dengan orang buka restoran, rumah makan, dikatakan hari ini bayar, besok gratis. Begitu tiba pada besok, ya dikatakan lagi, ini apa? Besok apa hari ini? Hari ini berarti bayar. Besok lagi tiba, ya sama saja berarti bayar terus kan begitu. Nah itu kan iblis punya trik begitu ya. Tapi kalau orang tidak belajar sungguh firman, dia akan tertipu oleh setiap ya bahasa ataupun hal-hal yang ditawarkan oleh si jahat. Nah itu tujuan yang kedua adalah supaya manusia sadar bertobat. Ya. Kalau kita baca di dalam tujuan yang pertama di sana di ayat 29, firman Tuhan berkata, karena kita ini berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi artinya Paulus mau katakan, kalau kita ini adalah ciptaan Allah, perkara-perkara ilahi, jangan kita samakan dengan apa? Emas gitu ya, perak yang dibuat oleh manusia dengan bentuk patung dan situ atau bentuk manusia, terus kita sembah-sembah. Jangan samakan seperti itu. Itu hanya sebuah karya seni, harusnya dipandang begitu. Tapi kalau kita sudah puja, kita sudah sembah, kita sudah menjadikan dia idola atau sesuatu yang mengkultuskan, maka itulah yang membuat kita bodoh. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, tujuan yang kedua adalah supaya manusia sadar bertobat dan diselamatkan. Firman Allah berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka, yaitu manusia, harus bertobat. Ayat 30. Artinya tujuannya supaya manusia sadar dan akhirnya bertobat, dan pada akhirnya manusia diselamatkan. Itulah tujuan Tuhan, supaya kita memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa, supaya manusia diselamatkan. Dan itulah kehendak hati Tuhan. Dia tidak mau semua orang binasa, tapi dia mau ya diselamatkan. Dan tujuan terakhir adalah nama Tuhan dipuji, ada akhirnya nama Tuhan ditinggikan, pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu mari sebagai kesimpulan dan aplikasi, mari kita sebagai orang-orang percaya, kalau Paulus bisa, kita juga bisa. Kenapa? Karena kita diberikan roh yang sama, kuasa yang sama. Hanya bedanya, dia rasul, tapi kita juga adalah jemaat Allah yang sama. Tanggung jawab kita adalah memproklamasikan akan Allah yang hidup itu, dan kita sungguh-sungguh menyaksikannya, kita memberitakannya. Kenapa? Karena pada zaman ini, akhir-akhir ini, banyak orang bukan lagi menyembah patung. Itu sudah zaman lampau. Sekarang ditambah lagi bagaimana penyembahan berhala itu kepada Allah yang mati. Apa? Dalam bentuk apa? Ya digital misalnya. Memang itu sesuatu yang baik karena penemuan pengetahuan yang Tuhan cipta. Tapi pada akhirnya manusia lebih memberhalakan hal-hal yang apa? Diciptakan manusia, digital, termasuk handphone kan? Orang bisa jadi penyembahan tersendiri lagi. Ya, sekarang sudah berbeda. Kalau kita lihat bagaimana penyembahan berhala itu akan dilihat dari perilaku. Kalau ada jemaat misalnya ke gereja kelupaan Alkitab, nah dia nggak akan balik itu. Dia akan ke gereja aja. Karena apa? Di gereja pasti ada Alkitab ketinggalan, bisa nanti pinjam. Kalau nggak kepada Darius ya kepada Dewi kan. Tapi kalau handphone yang ketinggalan, sudah mau dekat gereja, suruh balik itu. Papa balik kalau dari motor,
Kalau dia naik mobil, mungkin ojek atau apapun yang dia suruh untuk balik ambil. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Kalau firman Tuhan mungkin dengar 30 menit, 40 menit, wah rasa bosan. Tapi kalau bertelepon sampai berjam-jam pun nggak bosan, gitu ya. Itu kan sudah penyimpangan itu kan. Nah, kemudian apa lagi? Ya, hal-hal yang lain, misalnya kalau kita memberi persembahan, ya kalau cuma 20.000, 50.000 merasa berat nih, kan begitu ya. Waduh, susah mengeluarkannya. Tapi kalau pulsanya sudah habis, wah ada dua lagi, pulsa untuk yang sendiri gitu ya, yang lokal misalnya, tapi ada pulsa yang internet kan, yang kuota. Jadi dia bisa beli, bisa sampai 200, 300, nah dia beli itu. Nah, tapi kalau untuk persembahan susah. Nah, ini contoh-contoh praktis, belum lagi yang lain. Bicara harta, bicara apa? Kedudukan, bicara jabatan. Itu penyembahan-penyembahan yang dalam bentuk lain. Tapi arti dari penyembahan bukan lagi kepada Allah yang hidup, tapi Allah yang mati. Yang disebut tadi, itu sungguh-sungguh melukai, melukakan, dan memurkakan Tuhan. Dan Tuhan dikatakan disebut apa? Cemburu. Ya, maka di dalam nats pembimbing tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat patung menyerupai apapun, bahkan jangan sujud menyembah. Ya, bahkan juga dikatakan bahwa ya Allah adalah Allah yang cemburu. Maka hati-hati Bapak Ibu, ini hal yang perlu ditekankan setiap kita. Dan sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh juga terus memberitakan. Jangan takut, jangan malu. Nanti tidak ada yang bertobat, nanti tidak ada yang mendengar saya. Jangan begitu. Karena yang bertobat, mempertobatkan dan menyelamatkan adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Dia yang datang untuk mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Dan itu terjadi di dalam ayat yang ke-32 sampai 34. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Beberapa orang, di antaranya apa? Dionysius, anggota majelis, Areopagus, berarti apa? Pejabat tinggi, pengadilan tinggi, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Jangan takut, Tuhanlah yang mempertobatkan dan menyelamatkan orang. Dan itu tidak perlu kita tahu, karena di ayat 33 ketika Tuhan mempertobatkan dan menyelamatkan, ayat 33 itu apa? Paulus sudah pergi. Kan Paulus merasa dia ditolak kan? Padahal apa? Tidak sia-sia yang kita beritakan. Amin. Tidak sia-sia yang kita proklamasikan. Karena Tuhanlah yang bisa membawa setiap orang untuk percaya kepadanya. Asalkan kita sudah menabur, kita sudah memberitakan. Mari kita tetap bersyukur atas hidup yang Tuhan beri. Dengan apa? Dengan mari bertanggung jawab. Hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Proklamasikanlah, beritakanlah Allah yang hidup itu di dalam Yesus Kristus. Dalam hidup kita kepada siapa? Keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Pastikan mereka sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Kristus. Kemudian sahabat, teman, maupun lingkungan dan orang-orang yang lain. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua untuk kita tetap giat semangat di tengah COVID-19 ini. Kita terus memproklamasikan Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup itu kepada segala bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.